Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari jemaat GKI Kanaan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan baik. Puji syukur kepada Allah oleh karena anugerahnya. Malam hari ini kita kembali bisa bersama-sama bersekutu dalam persekutuan doa Kamis malam, walaupun masih secara online. Kasih setia Tuhan sungguh luar biasa. Apakah Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian merasakan kasih Allah di dalam setiap waktu kehidupan kita? Oleh karena kasih setia dan kebaikan Tuhan yang telah dinyatakan dalam kehidupan kita, serta berkat-berkatnya yang telah kita terima dan rasakan itu, semua membuat kita terpesona akan kebesaran dan kebaikannya. Apa yang tak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan sediakan buat kita. Sebenarnya siapakah kita manusia? Kita berdosa, tapi kita bisa jadi biji mata Tuhan. Bagaimana kita membalasnya? Selain kita memuji dan menyembahnya. Mari kita naikkan sebuah pujian untuk mengawali persekutuan kita pada malam hari ini. Kasih setiamu yang kurasakan. Biarlah kita merasakan kasih setia Tuhan di dalam setiap waktu kehidupan kita. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Biarlah berkat-berkat yang Tuhan telah berikan dan kita terima, biarlah kita bisa mensyukurinya. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona.
kasih setiamu yang telah kurasakan Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau begitu baik, karena anugerah dan kasih-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Saat ini kami boleh datang bersama-sama mengikuti persekutuan doa pada malam hari ini. Tuhan, di tengah-tengah kehidupan kami, kondisi pandemi COVID-19 masih ada di tengah-tengah kehidupan kami, Tuhan. Tapi kami bersyukur Tuhan sudah memelihara, menjaga, dan melindungi kami, sehingga kami boleh merasakan kasih setia Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kami dari hari ke hari. Kami bersyukur Tuhan, malam hari ini kami mau datang bersekutu bersama-sama, mau menaikkan puji-pujian kami kepadamu, menyembah Engkau, mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, dan juga menaikkan doa-doa syafaat kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang menolong kami, menguatkan kami, memberikan berkat-berkat-Mu, mencurahkan berkat-berkat-Mu kepada kami pada malam hari ini, sehingga kami bisa mengikuti persekutuan doa ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Seluruhnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan, berkatilah persekutuan kami malam hari ini. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan bersama-sama membuka firman Tuhan yang akan menjadi ayat hafalan kita minggu ini, terambil dari kitab Yohanes 17 ayat yang ketiga. Kita akan menghafal bersama Yohanes 17 ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Demikianlah ayat hafalan minggu ini. Biarlah kita bisa bersama-sama menghafalkannya dan menjalani firman Tuhan ini di dalam setiap kehidupan kita. Marilah kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan renungan firman Tuhan yang malam hari ini akan dibawakan oleh Evangelis Pince. Dan sebelumnya mari kita sama-sama menaikkan sebuah pujian. Yesus jalan kebenaran dan hidup. Jalan kebenaran dan hidup, Yesus Tuhan Allahku. Tak seorang pun datang pada Bapa, hanya melalui Dia. Sediakan tempat bagi kita. Dia segera datang menjemput umatnya dalam kemuliaannya. Haleluya. Amin.
kita saatnya akan mendengarkan firman Tuhan. Kami persilakan Evangelis Pince untuk menyampaikan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bersyukur malam hari ini kita diberi kesempatan, meskipun melalui online kita bisa ibadah kepada Tuhan. Mari kita berdoa ya sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Allah Bapa di surga, sungguh kami bersyukur dan terima kasih. Malam hari ini kami diberi kesempatan, diberi kesehatan. Kami rindu senantiasa beribadah kepadamu. Kami sudah memuji menyembah-Mu. Saat ini kami mau belajar sebagian firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang sangat terbatas ini, supaya apa yang dia beritakan adalah kebenaran-Mu, sehingga Bapak Ibu yang mendengar mereka bisa mengerti, juga mau lakukan kebenaran-Mu dimanapun mereka ada. Jadi berkat kepada banyak orang, dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu kita lihat sebagian firman Tuhan terambil di Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satu Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Dari firman Tuhan ini kita sama-sama belajar, renungkan ya, hidup yang kekal itu. Nah, apa sih hidup yang kekal, Bapak Ibu? Kalau dengan bahasanya saya uraikan seperti ini ya, yaitu hidup itu tidak ada batasnya, selama-lamanya ya, yung hente senming ya, kekal selama-lamanya ya. Saya percaya kita orang Kristen pasti kita ingin satu hari kita bisa memperoleh hidup kekal bersama Kristus ya, di kerajaan Allah di sorga untuk selama-lamanya. Amin Bapak Ibu ya. Cuman masalahnya bagaimana kita bisa memperoleh ya hidup kekal ini. Malam ini kita pelajarin ya. Pertama ya, di ayat 3 kita bisa dapatkan melalui anak Allah, yaitu Yesus Kristus, kita kenal Bapa. Yohanes 3:16 mengatakan ya, kalau karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan dapat hidup yang kekal. Wow ya, asal kita percaya Tuhan Yesus, kita bisa dapat hidup yang kekal. Saya tambah lagi ya, Yohanes 14 ayat 6. Di sini Yesus katakan, Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup, yang melalui Dia kita akan ke rumah Bapa ya. Jadi poin pertama ya, kalau kita mau dapat hidup kekal selama-lamanya bersama Kristus di kerajaan Allah, nanti setelah kita sudah selesai di dunia ini ya, hidup di dunia ini, kita harus sungguh-sungguh mau kenal Tuhan Yesus, percaya Dia ya, kita akan dapat hidup kekal, tidak binasa, melainkan dapat hidup kekal. Dan terusnya, karena Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup, maka kita harus ikut Dia ya. Selain tidak ada harapan ya, kita ikut Yesus, kita akan sampai ke rumah Bapa. Selain kita dapat hidup kekal, kita selama-lamanya bersama Bapa di kerajaan Allah,
di surga situ. Dan kita akan jumpa orang-orang yang kita kasih, yang duluan kita meninggal dunia yang fana ini. Amin ya. Yang kedua, ketika kita sudah kenal Yesus Kristus, kita sudah percaya Dia, tentu kita mau berubah dong. Orang Kristen harus serupa Kristus, benar nggak? Jadi si aku yang lama, tolong kita harus singkirkan. Ya, kita harus bertobat, ngaku dosa, jadi ciptaan baru, kita dibaharui. Amin. Ya, hidup kita bukan yang lama lagi. Ya, dan kita setelah itu kita harus punya hubungan intim sama Tuhan. Itu penting sekali. Punya relasi sama Tuhan setiap hari sejak kita kenal Dia sampai hari ini dan sampai selamanya. Tiap hari kita harus berdoa. Ya, doa pagi, kita harus senantiasa suka baca firman Tuhan tiap-tiap hari, memuji menyembah Tuhan, saat teduh. Itu adalah orang Kristen yang sungguh-sungguh orang Kristen punya kerinduan. Jadi nggak ada bilang mau apa tidak, sendiri punya kerinduan. Karena saya anak Tuhan, saya suka berdoa, karena melalui doa saya bisa mengalami berjumpa Tuhan, saya bisa mengalami Dia. Saya percaya Bapak Ibu, setiap kita sudah mengalami cinta kasih Tuhan, pertolongan Tuhan, penyembuhan Tuhan, penghibur Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Dan senantiasa kita bisa jumpa Dia dimanapun kita ada. Dia selalu berada sama kita, selalu melindungi kita, selalu bela kita, ya, selalu tolong kita. Amin. Itu penting ya, ketika kita sudah percaya Dia. Kita harus punya relasi yang intim sama Tuhan. Tidak bilang tidak, itu kita punya kerinduan, tidak ada yang maksa, punya dari hati. Wah, aneh suka. Terima kasih Tuhan. Wah, aneh suka memuji menyembah-Mu. Wah, aneh suka baca firman Tuhan. Wah, aneh suka berdoa sama Tuhan. Amin ya. Yaitu kita bisa mengalami cinta kasih Tuhan. Tahu nggak Bapak Ibu? Saat kita percaya kenal Yesus Kristus, Roh Kudus ada di dalam hati kita, beri kita iman yang kuat. Hari lepas hari kita kokoh di dalam Tuhan. Asal kita mau sungguh-sungguh punya hati, mau percaya, mau bertobat, mau ngaku dosa, mau buang si aku yang lama, ya, hidup dibaharui. Tentu kita suka Tuhan Yesus, apa yang Dia suka kita suka, ya, enggak ada maksaan atau didorong-dorong. Amin ya. Ketiga, di dalam Kristus kita harus bersatu. Jangan ada perpecahan dimanapun, dan dalam gereja, kerja, ya, di keluarga kita harus bersatu. Ayat 5 mengatakan, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakan aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang Kau miliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebelum Yesus datang ke dunia, ya, tadinya Dia sama Bapa itu bersatu, ya, sama-sama. Dia duduk di sebelah kanan Allah, ya. Nah, ketika Yesus ini Dia mengatakan, ya, misi Dia di dunia sudah mau selesai. Dia akan kembali ke sorga, ya, dengan kemuliaannya semulanya dan kuasanya, kedudukannya, ya. Dia akan kembali duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya, itu firman Tuhan beritahu kepada kita, ya. Dan seterusnya kita lihat Yesus mengatakan, ya, mulai hari ini
saya sudah tidak ada di dunia ini ketika Yesus sudah naik ke surga. Tapi murid-murid saya, orang-orang yang percaya saya, yang mengikut saya, yang begitu tak bisa hitung, begitu banyak jumlahnya termasuk kita semua, mereka masih di dunia. Dia mohon Allah Bapa, dia lindung mereka, selalu doa kepada mereka demi nama Tuhan Yesus yang Allah berikan, ya. Jadi kita selalu ya bisa berdoa kepada Tuhan. Kan tutupnya demi nama Tuhan Yesus kita berdoa, ya, supaya kita kuat ya di dalam Tuhan. Maka kita Tuhan juga mohon kita seperti Bapa, Anak, Roh Kudus, mereka bersatu, kokoh. Ketika kita bersatu, kalau kita kokoh, nah kita pasti bisa kuat melepaskan godaan, kuasa si iblis itu. Kita bisa tendang semua apa yang ingin goda kita, ya, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Maka kita dalam Tuhan kita akan kuat, ya. Nah Bapak Ibu, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena senantiasa dia berdoa kepada orang-orang yang percaya kepada dia, termasuk kita semua, ya. Dia dukung kita, dia kuatkan kita. Maka kita bekerja di dalam Tuhan, di dalam kerajaan Allah, melayani Tuhan, ya, memberitakan Injil. Kita harus lebih semangat, ya, lebih sungguh-sungguh, karena iman kita dikuatkan oleh Tuhan, ya. Dia selalu dukung kita dalam doa, ya, sehingga kita tidak takut. Mintia, ya, dimanapun kita ada, situasi apapun terjadi di saat ini, kita tidak usah takut dan khawatir, karena Tuhan selalu melindungi kita, berdoa kepada kita. Apapun kita ngalami, ya, apapun kita mau lakukan, Tuhan selalu membela kita, beri kita kekuatan, ya. Maka kita bisa menyatakan kasih Tuhan, ya, dan juga jadi saksi Tuhan yang kuat di dalam keluarga kita, di dalam masyarakat, ya, di mana-mana pun kita ada, dan juga apalagi di gereja sama musuh kita, Cuantau, ya, Canglau, apalagi majelis tua-tua, sama umat jemaat, ya, Jujusi Lausu, semua kita harus sehati, bersatu, ya, saling mengasihi, saling mengampuni, saling mendukung, saling menolong, ya, juga saling peduli, ya. Jadi bukan saling menolak, sikut menyikut, atau di dalamnya ada perpecahan, ya. Dengan demikian kita betul-betul sudah meraih, ya, hidup kekal itu. Terakhir, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita harus sadar, ya, setiap manusia kita hidup di dunia ini waktunya sangat singkat. Oke lah, 100 tahun kita bisa hidup, toh tetap satu hari kita akan meninggalkan dunia yang fana ini, ya. Kita, karena dunia yang fana ini bukan rumah kita, tempat tinggal kita selamanya, ya. Setelah itu kita akan pulang ke rumah Bapa, kita akan memerai hidup kekal bersama Yesus Kristus, ya. Dia yang bawa kita ke rumah Bapa, ya, hidup kekal selama-lamanya. Dan bersyukur kita bisa jumpa orang-orang yang kita kasihi, yang
duluan kita ke rumah Bapa. Amin Bapak Ibu. Ya, jadi hamba mengharap ya setiap kita selagi kita masih sehat, kita punya waktu sekarang, ya kita punya kesempatan yang baik, ya kita mau meraih hidup kekal yang Tuhan berikan itu. Amin. Ya, asal kita mau mengejar 3 hal yang tadi kita pelajari, kita mau hidupkan di dalam hidup kita, ya maka kita akan dapat hidup kekal yang Tuhan berikan. Kita akan dapat hidup kekal ya bersama Kristus di dalam kerajaan Allah ya, untuk selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, sungguh kami bersyukur dan terima kasih. Malam hari ini kami sudah mendengar sebagian firman-Mu. Hamba percaya setiap Bapak Ibu yang hadir malam hari ini, mereka semua adalah orang Kristen yang sudah dibaharui. Ya, mereka sudah jadi ciptaan baru. Sungguh Tuhan, kita mohon Roh Kudus senantiasa menolong setiap kita. Bukan lagi dengan sekuat tenaga kita mengejar ya dunia yang fana ini dan segala di dalamnya, tapi kita mau yang sementara itu, tapi kita mau kejar kekekalan yang Tuhan berikan ya bersama Kristus di dalam kerajaan surga setelah kita sudah selesai di dunia ini ya, sudah bisa menjadi berkat kepada banyak orang. Dan juga kami juga mohon Roh Kudus beri kita kekuatan ya, kita mau ajak lebih banyak orang, kita mau berita Injil kepada banyak orang, mengenal Yesus, percaya Yesus, mau jadi juru selamat mereka pribadi, supaya mereka semua diselamatkan ya, dan juga memperoleh hidup yang kekal bersama Yesus Kristus di kerajaan Allah di sorga sama Bapa untuk selama-lamanya. Inilah tujuan hidup setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu ya. Saya percaya kita semua bisa meraih, memperoleh hidup yang kekal bersama Kristus di kerajaan Allah setelah kita sudah selesai di dunia ini. Amin. Yesus memberkati. Demikianlah firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya Evangelis Pince. Kiranya firman Tuhan dapat menolong dan menguatkan kita semua. Marilah kita hidup setia sampai akhir, sampai kita mendapatkan mahkota kehidupan yang kekal. Kita tetap setia melayani Dia. Mari kita angkat sebuah pujian, Ku Tetap Setia. Setelah itu kita akan masuk ke dalam doa-doa syafaat kita. Seperti wanita mengurapimu,
sepanjang hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai aku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Biarlah kita sampai akhir menutup mata kita tetap setia menanti janji Tuhan untuk mendapatkan mahkota kehidupan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sebuah pujian yang mengingatkan kita untuk hidup setia sampai akhir kita mendapatkan mahkota kehidupan yang kekal. Sekarang saatnya kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat-syafaat kita. Mari kita mempersiapkan hati. Yang pertama, marilah kita berdoa untuk perdamaian dunia, agar para kepala negara, kepala pemerintahan tidak mementingkan kekuasaan semata, tapi dapat saling bahu-membahu, terutama dalam mengentaskan pandemi COVID-19. Mari kita sama-sama berdoa untuk hal ini. Bapa yang Maha Kasih, saat ini kami boleh bersama-sama dengan sehati berdoa untuk perdamaian dunia. Dunia sedang bergejolak dengan banyak hal, ya Tuhan. Dunia sedang bergejolak dengan peperangan, baik itu peperangan melawan sakit penyakit pandemi COVID-19 maupun peperangan melawan manusia dengan manusia. Kekejaman di mana-mana terjadi, Tuhan. Tuhan, kami mohon Engkau menolong kami
menolong dunia ini. Kau memberikan satu hati yang sungguh-sungguh bijaksana kepada pemimpin-pemimpin dunia ini. Setiap kepala-kepala negara di dunia ini, mereka diberikan hati, pikiran yang setia kepada Tuhan dan takut akan Tuhan, sehingga mereka bisa menjalankan tampuk pemerintahan dengan baik dan benar, Tuhan. Biarlah mereka tidak haus dengan kekuasaan semata, tapi mereka bisa saling membahu-membahu dan mereka bisa saling bekerja sama satu dengan yang lain untuk bisa sungguh-sungguh menyelesaikan pandemi COVID-19 yang sekarang sedang merebak kembali. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bila Tuhan mengasihani para bangsa-bangsa di dunia ini, supaya pandemi COVID-19 yang sekarang terjadi boleh cepat berakhir dan boleh diselesaikan dengan baik, dengan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Yang kedua, marilah kita berdoa untuk pemulihan ekonomi nasional. Kita mohon Tuhan yang memimpin dan memberikan hikmat kepada pemerintah dalam mengambil langkah-langkah yang tepat yang diperlukan untuk mensejahterakan rakyatnya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, sudah 1 tahun lebih pandemi COVID-19 berada di negara kami. Tuhan, perekonomian juga semakin merosot dan semakin turun. Pergerakan, usaha, pekerjaan, semuanya tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Tuhan, kami mohon tangan kasih Tuhan menolong bangsa kami supaya perekonomian boleh dipulihkan kembali, Tuhan. Pergerakan-pergerakan perekonomian yang sedang berjalan ini boleh semakin hari semakin membaik, sehingga masyarakat Indonesia boleh kembali beraktivitas dengan protokol kesehatan yang dijaga dan mau mengikuti segala aturan-aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah, sehingga perekonomian bisa bergerak dengan baik dan boleh dipulihkan kembali, dan masyarakat Indonesia bisa menikmati kembali kehidupan yang layak, yang baik, dan kami boleh sungguh-sungguh menjalankannya dengan baik, dengan takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Pokok doa yang ketiga, marilah kita berdoa untuk para tenaga kesehatan yang siang malam terus berjuang untuk merawat pasien COVID-19. Kita berdoa mohon Tuhan menjaga dan memberikan kekuatan ekstra kepada mereka, agar mereka tetap dipenuhi sukacita dan damai sejahtera dalam menjalankan tugas-tugas yang mereka kerjakan untuk mengentaskan pandemi COVID-19 ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami kembali kepadamu. Kami dengan sehati berdoa untuk para petugas kesehatan, tim medis yang setiap hari berjuang untuk merawat pasien-pasien COVID yang semakin hari semakin meningkat, Tuhan. Kami berdoa supaya mereka Engkau berikan kekuatan ya Tuhan. Berikanlah hati dan damai sukacita, sehingga mereka bisa menjalankan tugas-tugas pekerjaan mereka dengan baik dan benar ya Tuhan. Sehingga mereka pun punya kekuatan Tuhan, karena mereka juga masih dalam tahap
untuk bisa menolong orang-orang yang sedang mengalami terinfeksi COVID-19 dan bisa saja mereka juga tertular COVID ini Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Kau akan memberikan kekuatan ekstra kepada mereka supaya tim medis semuanya boleh menjalankan tugas dengan hati yang penuh sukacita dan juga ada damai sejahtera di hati mereka, sehingga mereka menjalankannya dengan ikhlas dan mereka bisa menjalankannya dengan baik, sehingga pasien-pasien yang dirawat boleh disembuhkan dan diberikan kekuatan oleh Tuhan melalui perawatan dari para tim medis. Terima kasih Tuhan, jagalah mereka, berikanlah kekuatan kepada mereka. Terima kasih Bapa, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Pokok doa yang keempat, marilah kita berdoa untuk jemaat GKI Kanaan agar dapat mengikuti program berbuah dalam Kristus, berubah dalam hidup, dan dapat menjadi saluran berkat di tengah-tengah keluarga, di lingkungan tempat tinggal, maupun dalam pekerjaan dan tempat-tempat yang mereka jalani. Mari kita berdoa supaya Tuhan menolong jemaat GKI Kanaan untuk bisa menjalankan dan mengikuti program berbuah dalam Kristus dan berubah dalam hidup. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dengan segala kerendahan hati kami bersama-sama mau berdoa untuk jemaat GKI Kanaan. Majelis jemaat sudah mempersiapkan dan para hamba Tuhan untuk program berbuah dalam Kristus, berubah dalam hidup. Biarlah setiap jemaat bisa mengikutinya dan dapat menjadi saluran berkat di tengah-tengah keluarga, di lingkungan tempat tinggal, maupun di dalam pekerjaan. Tuhan menolong, Tuhan memberikan kekuatan supaya jemaat GKI Kanaan bisa terus bertumbuh, menghasilkan buah-buah kehidupan yang nantinya akan menjadi berkat bagi banyak orang, baik di tengah keluarga, baik di tengah-tengah kehidupan jemaat GKI Kanaan menjalani setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, program-program yang sudah dibuat tidak berlalu dengan sia-sia dan bisa menghasilkan banyak orang-orang yang taat dan setia kepada Tuhan yang akan menjalankan program-program yang sudah disiapkan oleh para hamba Tuhan dan juga majelis jemaat. Terima kasih ya Bapak. Terpujilah nama Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Poin yang kelima, marilah kita berdoa untuk Bajem kita, Bajem Vikamas. Kita doakan untuk para hamba Tuhan yang melayani di sana, para majelis, serta juga pengurus, agar mereka tetap mempunyai semangat untuk melayani dan memikirkan program-program untuk pertumbuhan jemaat di Bajem Vikamas. Kita berdoa supaya setiap jemaat yang ada di Bajem Vikamas juga bisa bertumbuh untuk bisa mereka berbuah dan bisa berubah dalam kehidupan mereka. Mari kita berdoa untuk Bajem Vikamas. Bapak yang Maha Kasih, GKI Kanaan masih punya satu Bajem, yaitu Bajem Vikamas, yang sudah berjalan sekian puluh tahun Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Kau sudah memberikan seorang hamba Tuhan beserta keluarganya, Pendeta Yohanes Sunabirama dan juga Semu Tancome. Tuhan berkati, Tuhan berikan kekuatan, hikmat, dan juga kemampuan untuk bisa
menggembalakan jemaat-jemaat di Bajem Vikamas Tuhan. Tuhan berkati juga para majelis dan juga para pengurus di Bajem Vikamas. Berikanlah mereka kesehatian antara hamba Tuhan, majelis dan juga para pengurus, supaya mereka dengan sehati bisa melayani Tuhan dengan semangat yang sama, sehingga mereka bisa membangun Bajem Vikamas lebih baik dan lebih bisa berubah dan bisa menjadi gereja yang dewasa nantinya, dan bisa menjadi saluran berkat di lingkungan Bajem Vikamas maupun di tempat-tempat yang mereka layani. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Tuhan Kau akan menolong dan memberkati Bajem Vikamas untuk bisa terus bertumbuh menjadi dewasa, menjadi gereja yang dewasa, yang selalu bisa menjadi berkat bagi banyak orang di lingkungan maupun di tempat-tempat mereka melayani. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Yang terakhir, poin ke-6, marilah kita berdoa untuk relasi kita dengan keluarga. Kita mohon Tuhan memberi kesempatan agar dapat menjalin hubungan kembali, relasi di dalam keluarga kita yang harmonis antara anak dengan orang tua, antara orang tua dengan anak dan cucu, mantu, juga antara pasangan muda dalam keluarga. Kita berdoa supaya pandemi COVID-19 ini tidak merusak hubungan keluarga, ya, baik itu orang tua dan anak, dan juga sama pasangan hidup. Mari kita berdoa untuk poin ini. Bapa yang Maha Kasih, kami tahu Tuhan, kondisi kehidupan yang semakin sulit sekarang ini Tuhan. Relasi kehidupan kami dengan keluarga kami kadang menjadi sesuatu yang kurang baik Tuhan. Tidak adanya keharmonisan di dalam hubungan keluarga kami. Biarlah Tuhan, kami mohon Kau memulihkan kondisi keluarga kami. Bapa, biarlah Engkau memberikan yang terbaik untuk hubungan antara suami dan istri, antara bapak, ibu, dan juga anak-anak mereka. Dan juga kami berdoa supaya anak-anak juga bisa taat dan setia kepada orang tua, mau mendengarkan apa yang orang tua mereka, kepedulian anak-anak kepada orang tua, dan juga Tuhan yang menolong supaya ada kesadaran dari anak-anak untuk bisa menghormati dan mempedulikan orang tua mereka, sehingga semua hubungan ini bisa terjalin dengan baik, relasi ini bisa terbangun dengan baik ya Tuhan, sehingga Tuhan yang menjaga keluarga, setiap keluarga kami, sehingga hubungan bisa harmonis, bisa bahagia, dan bisa menjadi teladan untuk menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, hubungan yang harmonis akan terbangun dengan kami saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Terima kasih ya Tuhan untuk semua yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Biarlah apa yang kami sampaikan, doa-doa yang kami naikkan kepadamu, semuanya boleh Engkau dengar dan Engkau bisa menjawabnya sesuai kehendak-Mu, sesuai waktu-Mu. Biarlah Engkau yang menyediakan apa yang kami butuhkan, karena kami percaya Tuhan, apa yang tidak pernah kami pikirkan pun Engkau akan sediakan buat kami. Dan kami percaya setiap seruan doa kami Engkau akan jawab dengan baik. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan kami kembalikan kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur, dan memohon. Amin. Demikianlah persekutuan doa malam hari ini. Biarlah melalui puji-pujian yang kita naikkan,
firman Tuhan yang telah kita dengar serta doa syafaat yang kita naikkan dapat menguatkan kita semua dan kita kembalikan segala kemuliaan hanya kepada Dia. Untuk menutup persekutuan doa malam hari ini, marilah kita menaikkan pujian Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Puji Tuhan, terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat malam.